Shalom. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa. Saya percaya kita hidup bukan karena kekuatan kita, tetapi hanya oleh Roh Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita sehingga kita masih bisa hidup, bertahan sampai pada detik hari ini. Puji Tuhan. Selama beberapa hari saya coba untuk mempersiapkan sesuatu. Apa yang sebenarnya saya harus sampaikan, tetapi sepertinya Tuhan berbicara lain. Tuhan masih terus membawa kita untuk berorientasi atau berbicara tentang hati. Saya tidak mengerti apa maksud Tuhan di balik semua ini. Tapi saya percaya bahwa ada maksud Tuhan. Bagaimana penekanan dari khotbah-khotbah sepanjang minggu ini berbicara tentang hati. Dan ketika saya coba untuk beralih kepada satu topik yang lain, seperti Roh Kudus mengarahkan saya untuk harus berbicara tentang hati. Lalu kemudian seperti pikiran saya tertuju kepada segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Saudara, kalau saudara serius mengikuti berita-berita di berbagai media, saudara akan menemukan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan. Yang teristimewa yang saya sering kali melihat itu pembunuhan terjadi di mana-mana. Mutilasi, bukan saja mutilasi, pembunuhan yang sangat keji terjadi di mana-mana. Bukan saja di kalangan orang-orang dewasa, tetapi juga anak kecil. Ada satu peristiwa, mungkin saudara pernah nonton, anak kecil berusia 13 tahun kalau saya tidak salah, membunuh. Jadi dunia ini sudah terkontaminasi dengan pekerjaan iblis yang sangat luar biasa. Bukan saja itu, pemerkosaan terjadi di mana-mana. Hanya karena apa, saudara-saudara? Iblis coba mengintervensi manusia, mengintimidasi manusia lewat media, bahkan salah mempergunakan media sosial. Satu kejadian beberapa minggu lalu saya pernah sepintas dengar. Ada di satu tempat, mereka memberikan pernikahan atau menikahkan ratusan remaja yang hamil di luar nikah. Bayangkan saudara, kejadian-kejadian yang nyata di depan mata kita. Semuanya cara kerja setan yang masuk dalam hati manusia, membuat manusia lebih jahat. Kalau kita tidak waspada, kita akan hancur. Kenapa? Roh Kudus mengarahkan kita untuk terfokus berorientasi kepada hati. Jangan kita berbicara jauh kepada dunia. Kita sendiri dalam lingkup gereja, hati banyak orang, sementara nanti kita akan belajar. Sehingga terjadi kekacauan, terjadi perselisihan, terjadi persengketaan dalam masyarakat, dalam keluarga, bisa saja terjadi dalam gereja kalau kita tidak waspada. Kita akan tetap terfokus kepada ayat di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Bapak Gembala sudah berkhotbah selama 3 minggu berturut-turut tentang hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Dan juga ada satu ayat di dalam Amsal 20 ayat yang ke-9. Amsal 20 ayat yang ke-9. Haleluya. Amsal 20 ayat yang ke-9. Maaf saudara-saudara. Amsal 20 ayat yang ke-9. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku? Pagi ini saya akan berbicara tentang satu topik, yaitu milikilah hati yang bersih dan tetaplah menjaganya. Milikilah hati yang bersih dan tetaplah menjaganya.
Seperti apa yang sudah dikatakan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saya coba belajar dan bolak-balik saya buka di dalam, ternyata ada satu kitab terjemahan yang lama. Saya temukan ayat itu. Ayat itu mengatakan begini. Peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Karena dari dalamnya terpancar segala mata air hidup. Luar biasa. Dua pilar yang paling besar yang harus sebenarnya kita miliki. Memiliki hati yang bersih dan kemudian kita menjaganya. Mewaspadai dan menjaganya. Itu firman Tuhan. Sebelum saya jelaskan selanjutnya, saya sedikit dulu menguraikan tentang hati. Hati merupakan organ vital yang berfungsi menawar dan menetralisir racun, mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, protein dan zat-zat lainnya. Hati juga memproduksi empedu, yaitu untuk memperlancar pencernaan makanan. Kalau saudara baca di Google atau di mana-mana saudara akan menemukan itu. Dan hati juga menghasilkan atau memproduksi empedu, saya katakan tadi, membantu pencernaan lemak di dalam tubuh manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa hati memiliki peranan yang teramat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, selalu dianjurkan supaya kita menjaga kesehatan hati kita. Yaitu dengan berolahraga dan juga cara hidup yang sehat. Artinya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Supaya hati kita tetap sehat. Hati kita tetap sehat. Nah, kalau berkenaan dengan firman Tuhan tentang hati, kita akan belajar pagi hari ini. Tidak henti-hentinya kalau kita selidiki firman Tuhan di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Di sana banyak menjelaskan tentang hati. Dan salah satunya apa yang diungkapkan oleh Amsal, di sana dikatakan bahwa menjaga hati dengan segala kewaspadaan karena dari sana terpancar kehidupan. Saudara bisa tahu seperti apa yang saya katakan tadi. Bahwa dari hati dapat timbul berbagai masalah dalam kehidupan. Akui atau tidak, ini memang fakta. Kalau hati bermasalah, akan timbul pikiran jahat, akan timbul pembunuhan, akan timbul perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kalau kita baca dalam Matius pasal 15 ayat 19. Jadi jangan kita berpikir bahwa di dalam hati manusia ini yang baik-baik saja. Di dalam hati manusia ini bukan hanya hal yang baik. Oleh sebab itu firman Allah sangat jelas bahwa apa yang dicerminkan dari manusia, wajah manusia itu dari hatinya. Oleh sebab itu, manusia akan selalu melakukan hal-hal yang jahat apabila, seperti saya katakan tadi, dia tidak menjaga hatinya. Maka kejahatan-kejahatan yang seperti saya ungkapkan itu bisa timbul dalam hati manusia. Karena hati manusia itu bermasalah. Kalau hati manusia bermasalah akan sangat menghalangi banyak berkat dari Tuhan. Amin. Coba. Kalau sepanjang hari saudara menggerutu, bersungut sana, bersungut sini, marah sana, marah sini, emosi sana, emosi sini, berkat akan jauh dari kita. Oleh sebab itu memang jelas kenapa hati harus dijaga. Nanti kita akan belajar terus, Oleh sebab itu dikatakan di dalam Mazmur pasal 73 ayat 1, karena itu bersihkanlah hatimu dari kejahatan.
Apa yang dikatakan, maaf, dari Yeremia pasal 4 ayat 14. Bersihkan hati dari segala kejahatan. Karena memang dari hati manusia ini juga ada kejahatan. Bermula dari manusia jatuh ke dalam dosa, maka hati manusia menjadi kotor karena dosa. Kotor karena dosa. Oleh sebab itu, pemazmur juga mengatakan dalam Mazmur 51 ayat 12, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Daud saja minta dari Tuhan, tahirkanlah hatiku, ya Allah. Dan baharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi manusia sangat membutuhkan Tuhan. Amin. Manusia membutuhkan Tuhan. Tahirkanlah hatiku. Basuhlah hatiku yang berdosa ini. Jadi saudara, kita manusia ini kita masih berdosa. Siapa di sini yang pernah bersalah? Kita semua masih bersalah. Kadang kita bisa emosi, marah. Tetapi firman Tuhan selalu mengajar kita. Jangan sampai hati kita ini bermasalah. Kalau hati bermasalah ada panas hati, ada iri hati. Apalagi? Ada kepahitan, patah hati. Saya harap jangan ada yang patah hati pagi ini. Jadi hati-hati yang bermasalah pasti akan timbul itu. Jadi jangan heran kalau orang bisa gantung diri, bisa bunuh diri. Karena hatinya bermasalah. Ini marak terjadi di mana-mana. Mari kita fokus kepada firman. Amin. Supaya hati kita jangan bermasalah. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena di sanalah terdapat mata air kehidupan. Kalau hati bermasalah setiap hari, rumah tangga tidak aman. Apalagi, jangan rumah tangga dulu, keluarga, dirinya sendiri tidak aman. Hidupnya itu akan menjadi parasit bagi orang lain. Dia ada di situ, dia bikin bencana. Dia ada di sini, dia bikin masalah. Dia ada di sana, dia bikin kerusuhan. Dia ada di mana, dia berputar di mana-mana, dia selalu bikin masalah karena hatinya memang bermasalah. Hati-hati. Bermasalah terjadi di mana-mana. Orang tua bisa bermasalah dengan anak-anak karena hatinya tidak benar. Hati bermasalah. Anak-anak bisa kepahitan dengan orang tua. Orang tua bisa kepahitan dengan anak-anak. Bakalahi tiap hari. Baku marah tiap hari. Apalagi kebencian, iri hati. Saudara, Tuhan mengajar kita. Saya tidak tahu apa maksud Tuhan untuk kita. Tapi kalau firman Tuhan datang untuk kita, sadar diri. Amin. Sadar diri. Jangan sampai iblis membawa kita dalam lingkaran setannya dan membuat kita hancur. Karena kita tidak menjaga hati kita. Hati manusia itu adalah master control. Dia seperti master control yang mengontrol segala sesuatu dalam hidup manusia. Salah jaga hati. Kita akan menuai banyak hal, banyak perkara terjadi di sekeliling kita. Sehingga saya katakan tadi, dia ada di mana dia jadi parasit. Saya jadi berkat jadi parasit, menghancurkan orang lain. Membuat kerusuhan, membawa bencana. Karena hati tidak betul. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Kita sudah masuk tahun baru 2023. Saya berharap kehidupan yang lama di tahun 2022 itu buang akan jauh-jauh di lautan sana. Yang suka bakalahi, yang suka apalagi iri hati, benci, kedengkian dan sebagainya. Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk itu. Harus lepaskan.
Katakan kiri kanan, lepaskan setiap permasalahan dalam hatimu yang membawa bencana kepada orang lain. Katakan kiri kanan. Lepaskan masalah hatimu yang membawa bencana kepada orang lain. Sudah, saya bilang? Pulang lalu praktek akan toh. Jangan pulang beta dengar dari subakalai. Hidup hari-hari cuma bakalai. Saudara, kita mau mencerminkan apa untuk dunia ini kalau hidup kita saja seperti itu. Kita ini belajar tiap hari, saudara dengar firman Tuhan. Hamba Tuhan berkhotbah, berseru, berteriak. Kalau saya selalu berdiri di sini saya bilang berteriak. Berteriak supaya ada perubahan. Untuk apa kita dengar firman Tuhan kalau kita tidak pernah berubah? Batman, Spiderman saja bisa berubah. Berubah. Tanduk sunai. Apalagi? Mata semua nyala. Apalagi? Macam-macam. Hanya dengan bilang berubah. Kita ini dengar firman Tuhan. Hargai firman Tuhan. Lalu firman Tuhan yang datang tiap hari buat kita. Kita hargai itu. Lalu kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Supaya hati kita terus dijaga. Amin. Dan biarkanlah firman bertakhta dalam hati. Saya percaya kalau firman bertakhta dalam hati kita, yang lain-lain out. Engkau tidak punya kuasa di sini. Firman Tuhan yang punya kuasa. Amin. Karena iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus datang memberikan hidup berkelimpahan. Haleluya. Jadi Yesus datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, nanti kita akan belajar terus. Bersyukur kepada Tuhan karena penebusan Kristus di kayu salib, hati kita telah dibersihkan dari kotoran dosa, sehingga kita dilayakkan untuk menghadap Tuhan. Haleluya. Ibrani pasal 10 ayat 22 firman Allah berkata begini. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Haleluya. Jadi kita punya keberanian untuk menghadap Allah. Tidak ada lagi rasa tertuduh karena hati nurani kita yang jahat sudah dibersihkan. Haleluya. Jadi manusia kita tidak punya kekuatan dan kuasa untuk bisa menyucikan atau membersihkan hati kita. Hanya kuasa Tuhan. Hanya kuasa Tuhan. Dan kita bersyukur firman Allah berkata, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh apa? Roh Kudus. Yang bisa mengubah hati manusia hanya kuasa Roh Kudus. Dan kita bersyukur. Hati kita bisa diubah, hati kita bisa dibersihkan hanya oleh kuasa Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus. Karena apa? Saya pernah katakan bahwa kita dimeteraikan dengan Roh Kudus menjadi milik Kristus. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus menjadi milik Dia. Dan berarti Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Sehingga kalau yang jahat itu datang selalu ada pertentangan. Roh mau melakukan yang baik, setan itu selalu datang untuk ketemu melakukan yang tidak baik. Kedagingan mau muncul, tetapi saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Amin. Kalau orang yang dipimpin Roh Kudus, tidak mungkin dia membunuh orang. Tidak mungkin dia melakukan kejahatan. Tidak mungkin dia kepahitan dengan orang. Tidak mungkin dia taruh dengki dan iri hati kepada orang. Saya percaya kalau ada Roh Kudus, Roh Kudus akan menetralisir segala sesuatu yang buruk dalam hati kita dan membersihkan kita. Sehingga yang muncul adalah yang nampak ketika kita melakukan sesuatu yang bersih itu keluar dari hati kita. Amin. Mari jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan. Haleluya. Seperti yang dikatakan tadi oleh firman Allah. Kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan.
Kalau saya baca ada satu artikel, ada seorang pakar antropologi Perjanjian Lama, Hans Walter Wolf, dia mengatakan bahwa ada sekitar 858 kali dalam Perjanjian Lama berbicara tentang hati, dan ada sekitar 156 kali dalam Perjanjian Baru yang berbicara tentang hati. Luar biasa. Ini menekankan kepada kita bahwa sangat identik apa yang ada dalam Alkitab itu yang berbicara tentang hati, bahwa hati identik dengan hidup manusia. Amsal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi apa yang terpancar, yang tercermin dari kita, itu keluar dari hati kita. Amin. Kalau di dalam hati manusia bercokol segala macam kecemaran, kejahatan, segala macam pikiran-pikiran jahat, maka itu pasti akan keluar dan nampak keluar. Jadi jangan saudara heran kalau orang bisa membunuh orang lain, bisa mencelakai orang lain. Karena itu sudah lebih lama itu bersarang dalam hati. Bisa terjadi sebuah peristiwa pembunuhan karena sudah berdiam di hati sini. Bisa dalam jangka waktu yang sangat singkat, bisa juga dalam jangka waktu yang sudah lama. Orang bisa melakukan kejahatan. Karena apa? Semua dari sini. Ada satu ayat firman Tuhan mengatakan bahwa orang baik atau hati yang baik akan mengeluarkan juga barang yang baik dari hatinya. Jadi orang baik itu pasti akan mengeluarkan sesuatu yang baik dari hatinya. Kalau orang jahat, itu dia lakukan yang jahat-jahat. Kejahatan itu keluar. Jadi mari, saudara mau pilih yang mana? Mau jadi orang baik atau orang jahat? Halo? Mau jadi yang di belakang sana, mau jadi orang baik atau orang jahat? Biar muka saudara agak garang tapi hati saudara baik. Jadi kita memilih, kita menjadi orang baik. Memilih menjadi orang baik. Dan saya percaya Roh Kudus pasti akan menolong kita. Amin. Jaga hati, jaga hati. Ingat ayat ini baik-baik. Amsal 4 ayat 23. Ini ayat hafalan, jadi ingat di mana-mana saya saudara pergi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan. Berarti kalau tidak jaga hati, maka dari sana akan terpancar segala kejahatan, kematian, dan segala macam keburukan. Jadi mari jaga hati dengan segala kewaspadaan. Dalam frasa jaga hati dalam segala kewaspadaan, kalau saya temukan dalam bahasa aslinya bahwa dikatakan memiliki makna tempat yang dijaga atau sebuah penjara di mana penjaga dengan siaga siap berdiri menjaga. Itu dalam bahasa aslinya dia punya pengertian seperti sebuah tempat atau sebuah penjara yang di sana itu selalu dikawal. Penjaga, tentara siap sedia, siap siaga menjaga. Kalau dia menjaga, orang yang jaga itu tidak main-main. Menjaga tidak main-main. Harus siap sedia, siaga. Siaga artinya tetap siuman. Tetap mengantisipasi berbagai keadaan-keadaan yang mencurigakan. Jadi kita menjaga hati kita. Siang malam terus berdoa, Tuhan tolong biar hati saya ini, saya mau tetap jaga Tuhan. Agar saya jangan berdosa kepada Tuhan. Amin. Katakan kepada diri saudara, Tuhan jagalah hati saya agar saya jangan berdosa kepada Engkau. Haleluya. Karena apa? Setan itu dia tidak mau anak-anak Tuhan itu hidup damai. Setan tidak mau kalau anak-anak Tuhan hidup itu berkerukunan. Setan itu selalu berusaha untuk porak-porandakan kita. Tapi kita percaya Roh Kudus akan menolong kita. Amin.
Roh Kudus akan menguatkan hati kita untuk bisa melawan kekuatan setan. Jadi mari saudara-saudara, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Haleluya. Di sini ada dua alasan yang paling tepat bagaimana kita menjaga hati kita. Saya katakan tadi bahwa dosa membuat hati manusia selalu menginginkan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi karena dosa masuk ke dalam hati manusia, itu terjadi pertentangan. Manusia selalu melawan, memberontak terhadap kehendak Allah. Di Taman Eden, ketika setan masuk, menggoda Adam dan Hawa, mereka makan buah yang terlarang. Hati mereka sudah mengalami apa yang namanya dosa masuk dalam hati mereka. Membuat mereka lupa akan kekudusan Tuhan. Mereka jatuh. Karena setan datang itu membuat segala situasi yang baik itu menjadi kacau. Saya yakin kalau kita tetap terfokus kepada firman Allah dan kita tetap hidup dalam firman Tuhan, maka kita akan mampu menghadapi cara-cara setan yang coba untuk menghancurkan kita. Amin. Oleh sebab itu kalau dengar firman Tuhan, dengar baik-baik. Firman Tuhan bilang jangan keraskan hati. Kalau hari ini kita dengar suara Tuhan. Kalau hari ini kita dengar suara Tuhan, jangan keraskan hati. Karena orang yang keras hati, bagaimana mungkin dia bisa menerima firman? Firman itu datang seperti apa ya? Seperti orang lempar bola. Kalau ambil bola lempar di tembok, apakah bola itu akan melekat di tembok atau terpanjang? Tidak kan? Dia akan berbalik. Dia berbalik. Seperti itu. Jadi mari kalau hati kita siap menerima firman, maka firman itu akan punya pengaruh yang paling besar di dalam hati kita. Katakan kiri kanan, firman Tuhan punya pengaruh besar dalam hati kita. Ayo jangan pemalas, masih pagi. Firman Tuhan punya pengaruh yang sangat besar di dalam hati kita. Jadi mau dengar mana yang paling banyak, yang paling lebih? Dengar firman lebih ataukah dengar yang lain? Kalau kita ukur, kalau kita dengar firman lebih, maka dia punya pengaruh akan lebih besar. Tahu? Tapi kalau hari-hari cuma dengar gosip, halo? Hari-hari dengar gosip, maka gosip akan punya pengaruh besar di dalam hati. Lalu hari-hari cuma cerita orang lain. Cerita tentang kebusukan orang, cerita tentang macam-macam hal orang lain. Ngerumpi sana, ngerumpi sini. Saya berharap ibu-ibu di sini tidak ada yang jadi tukang rumpi. Tukang rumpi, kalau tukang rumpi duduk secari kutu seperti terap-terap naik. Yang di atas dapat kutu mai, yang di bawah dapat kutu telur. Lalu bilang ale yang mana yang lebih besar, beta punya ke ale. Ngerumpi di mana-mana yang tidak jelas. Lebih baik duduk baca firman Tuhan atau dengar khotbah-khotbah yang membangun iman. Amin. Coba hari-hari pasang di rumah saudara. Hari-hari saya tidak peduli. Lagu tetap jalan terus. Puji-pujian penyembahan ini saya pergunakan. Ada yang khotbah-khotbah. Tapi sekarang saya masih fokus dengan Sambo. Jadi saya masih dengan sini. Tapi Sambo bukan segalanya. Nanti kita dengar keputusan hakim yang terakhir. Tapi kita terus belajar firman Tuhan. Amin. Supaya kejadian-kejadian yang seperti mengerikan itu tidak terjadi atas kita. Karena kita orang percaya. Amin. Kita percaya Yesus. Hati kita sudah dibasuh oleh darah anak domba Allah. Ingat ini baik-baik. Jadi sesungguhnya prinsip kekristenan kita harus pegang teguh, yakin teguh bahwa hati saya ini sudah dibasuh oleh darah Yesus.
Cobalah kita menghargai darah Yesus yang sudah basuh hati kita bersih. Kalau darah Yesus sudah basuh hati kita bersih, mari kita jaga hati kita. Supaya ketompu hidup itu baik-baik dengan orang lain. Amin. Saudara mau supaya saudara berjalan, orang lirik-lirik saudara, ya orang itu tukang bakalai, jangan baku tamain dengan dia. Orang itu tukang, jangan hidup dengan orang-orang model begitu tuh, jangan suka dia. Saudara mau begitu? Beta sih mau. Jangan jangan ke sana orang bilang, jangan baku tamang dengan dia itu hidup sembai. Culas dengan orang, iri hati dengan orang, suka bakalai setiap hari. Orang yang akan suka kita, percaya ini. Kalau saudara mau orang suka saudara, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Memang kita tidak pernah berharap untuk semua orang suka dengan kita. Saya selalu tekankan buat beta bilang untuk anak-anak. Jangan engkau berharap bahwa semua orang itu akan suka dengan kamu. Mama dan papa saja. Jangan berharap semua orang akan suka dengan kita. Tapi itu dalam porsi yang lain. Yang jelas, kalau hati kita tulus, hati kita bersih, maka akan terpancar. Orang lain akan lihat hati kita bersih. Lewat perbuatan dan tindakan, khotbah minggu kemarin. Akan keluar lewat tindakan dan perbuatan. Tapi kalau hati jahat akan keluar juga yang jahat. Jadi pilih yang mana, terserah saudara mau pilih yang mana. Tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan terus mengajar kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Haleluya. Karena ingat sekali lagi bahwa hati manusia ini aktif. Ingat ini baik-baik. Jangan sudah berpikir hati manusia ini sumati. Hati manusia ini aktif. Kalau aktif, firman Tuhan bilang, dari hati manusia bisa keluar perbendaharaan yang baik. Dan juga dari hati manusia akan keluar juga perbendaharaan yang tidak baik atau yang jahat. Jadi hati manusia ini aktif. Sehingga Amsal bilang jaga hati dengan segala kewaspadaan. Jadi kita ini hidup berwaspada terus. Amin. Berwaspada terus siang malam. Karena kita tidak pernah tahu hidup ini. Beberapa detik ke depan kita seperti apa. Kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan hari ini, sekarang ini kita sementara bakalai orang atau kita sementara iri hati, kepahitan dengan orang. Tiba-tiba Tuhan su panggil ketum pulang. Lalu. Jadi hidup ini perlu dengan wanti-wanti. Waspada. Waspada. Karena kita terus berjalan dalam waktu. Amin. Jantung berdetak. Bisa saja dalam detik-detik tertentu jantung berhenti berdetak. Kita tidak pernah tahu. Kemarin saya juga secara mendadak tiba-tiba lari naik langsung ke Opa Ateng. Karena beliau tiba-tiba kehilangan kesadaran. Panggil tidak dengar lagi, tidak respon. Mau bilang apa tidak bisa bilang lagi. Hanya bisa buka mata, tapi tidak respon yang lain. Ayo kita berdoa. Makanya saya bilang, kita tidak pernah tahu. 1 detik ke depan, detak jantung kita ini berhenti atau masih berdetak. Kemudian saya raba itu posnya. Anaknya bilang, ibu beta tahu raba pos bagaimana. Mari beta pegang. Oh masih netral, aman. Kita berdoa saja. Segala sesuatu dalam rancangan Tuhan. Amin. Hidup kita ini dalam rancangan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita jaga hati kita
waspadai hidup ini supaya katong tetap berkenan kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan mau katong pun hidup ini berkenan kepada Tuhan, sampai perlu yang lain, saudara. Karena katong ini mau menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Apapun yang kita lakukan, kita mau menyenangkan Tuhan. Terkadang sesuatu yang kita mau lakukan untuk menyenangkan Tuhan itu selalu bertolak belakang. Dengan mungkin orang punya pandangan yang berbeda dengan kita. Tetapi kalau kita punya prinsip untuk kita hidup mau berkenan kepada Tuhan, jalan terus. Amin, jalan terus. Asalkan kita tidak menyakiti orang, itu saja. Jaga hati. Karena dari hati bisa timbul kepahitan. Orang, saya pernah baca ada satu survei juga. Jangan kita berpikir bahwa orang yang sakit itu semuanya karena makan atau makanan atau penyakit itu penyakit. Tapi karena masalah hati. Orang yang naik darah tinggi, kolesterol, macam-macam. Perlu juga selidiki hatinya. Jangan-jangan ada kepahitan dengan orang. Kalau orang kepahitan dengan orang, hatinya itu tidak pernah tenang. Lalu penyakit macam-macam mulai timbul. Lalu mulai persalahkan itu ini. Padahal hatinya sendiri yang menimbulkan penyakit. Jadi tidak semua penyakit itu berasal dari karena salah makan. Tapi juga dari hati. Kok bisa? Bisa. Mau percaya atau tidak, pulang mau praktek sendiri. Jadi jangan coba-coba main-main dengan hati. Ingat, hati ini super aktif. Haleluya. Kemudian hati manusia itu tidak bisa dipercaya. Hati manusia kok bisa dipercaya. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ini dalam konteks orang-orang Yahuda. Mereka coba untuk menyembah kepada Allah. Sudah menyembah Allah. Tapi mereka coba juga untuk menyembah kepada ilah lain. Bisa saja terjadi. Kita menyembah Tuhan. Sebentar orang bisa berseru kepada Tuhan. Tuhan yang kau luar biasa, yang kau maha besar. Sebentar dia bisa kutuk Tuhan. Semua dari sini. Hati. Betapa liciknya hati. Jadi hati manusia tidak bisa dipercaya. Ini dalam konteks ini ya, hati manusia tidak bisa dipercaya. Lain soal, ketika hati kita sudah diubahkan oleh Roh Allah, maka Roh Allah punya potensi besar untuk bisa mengatur segala sesuatu dalam hidup kita. Bererat hubungan dengan roh kita, kehendak kita, maka saya percaya kita akan mengambil keputusan yang tepat. Kenapa orang salah mengambil keputusan? Karena tadi lebih leluasa kepada kedagingan. Tetapi kalau roh Allah yang lebih menguasai kita, saya yakin keputusan yang kita ambil tidak pernah salah. Amin. Oleh sebab itu kalau mau ambil keputusan itu yang ikut mau diri sendiri.
Oh, beta pun hati bilang begini ya. Kadang-kadang orang bilang itu, beta pun hati bilang begini. Ayo jangan saja. Pasti ada jauh salah. Tapi kalau kita minta Roh Kudus menolong kita di dalam keputusan ini, saya percaya pasti yang paling tepat. Amin. Jadi untuk segala sesuatu kita perlu keputusan, minta pertolongan Roh Kudus. Karena sekali lagi yang saya katakan tadi, Roh Kudus itu berdiam itu dalam hati manusia, hati kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dari Tuhan itu ke hati. Buah-buah roh itu ke hati. Amin. Bukan kemana-mana. Semua ke hati manusia. Kita miliki buah roh karena kita memang sudah diubahkan oleh Tuhan. Roh Kudus sudah mengambil tempat dalam hati kita. Berbeda dengan yang lain tadi. Selama kita masih hidup di dunia dan hati kita masih dikuasai oleh ilah dunia ini, maka peranan yang paling besar itu setan. Oleh sebab itu mari kita kasih peranan yang besar. Roh Kudus bersemayam bertakhta lebih besar dalam hati kita. Supaya kita berjalan, kita melakukan segala sesuatu, Tuhan tolong. Supaya apa yang saya lakukan ini jangan salah. Karena kita manusia, kita bisa saja melangkah salah. Tetapi Roh Kudus akan mengarahkan kita. Amin. Roh Kudus akan mengarahkan kita. Jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Haleluya. Firman Allah berkata dalam Roma pasal 3 ayat 10 dan ayat 12. Seperti ada tertulis begini. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Oleh karena itu, menyadari hati manusia yang tidak dapat dipercaya dan sangat manipulatif ini, maka pemazmur mengatakan bahwa Tuhan, jadikanlah hatiku tahir. Jadi segala sesuatu bisa terjadi dalam hati manusia. Manusia berdosa, seperti apakah kita? Tetapi ketika kita dilahirkan baru dalam Kristus, kita sudah menjadi bagiannya Tuhan. Berarti Tuhan pegang kendali dalam hidup kita. Berjalan dalam sepanjang hari-hari ini. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan. Lain katakan kiri kanan ayat ini sekali lagi. Jagalah hatimu. Perkatakan firman Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan. Engkau mau melihat keluargamu aman? Jaga hati. Engkau mau melihat hubunganmu dengan orang lain aman? Jaga hati. Engkau mau melihat anak-anakmu dengan saudara sebagai orang tua aman? Jaga hati. Engkau mau supaya persekutuanmu aman? Jaga hati. Engkau mau supaya pergaulanmu aman? Jaga hati. Kalau hari ini ada yang tidak aman dengan orang lain, berdamailah sebelum tiba waktunya. Firman Allah itu datang tidak pernah salah. Jangan sudah berpikir saya ini berkhotbah untuk mungkin seseorang kah? Saudara, tidak. Roh Kudus berbicara merata buat kita semua. Jangan berpikir, firman Tuhan itu datang pada dia sana tuh. Itu tinggal begitu baik, firman Tuhan itu datang pada dia sana tuh. Dia tunjuk satu sana, yang empat balik untuk dia sendiri. Jadi jangan suka-suka bilang firman Tuhan itu datang untuk orang lain. Firman Tuhan itu datang untuk kita semua. Amin.
Jangan suka untuk mengintervensi orang, mengintimidasi orang dengan firman Tuhan. Oh, firman Tuhan itu dahsyat datang untuk dia ya, supaya dia bertobat. Firman Tuhan datang untuk kita semua. Peribahasa bilang, dalam lautan dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Sudah tahu bepung hati? Saya tahu. Bejo saya tahu macam pung hati sekarang sementara ada bicara apa situ. Dalam lautan bisa diduga, laut Banda kedalaman apapun bisa diduga. Penyelam bisa turun. Dalam hati tidak pernah tahu. Jadi saudara-saudara, mari kita simpan firman Tuhan dalam hati. Supaya yang tete bengek yang lain-lain itu tidak ada punya sarang di sini. Lalu kalau ada yang baku musuh, bertobat, berdamai. Jangan hidup sama dengan Tom dan Jerry. Tahu Tom dan Jerry? Itu film kesukaanku waktu kecil. Sampai sekarang masih top. Tom dan Jerry tidak pernah aman. Dulu aku kejar tiap hari. Tom saya mau kalah, Jerry saya mau kalah. Sekarang ini orang-orang di dunia begitu. Lain saya mau kalah dengan lain. Yang kuat itu menang. Kita orang percaya ini bukan mengadu-adu kekuatan di sini, tidak ada. Amin. Tidak ada mengadu-adu fisik di sini, tidak ada. Jangan ada mengadu-adu hati di sini. Ada yang adu-adu hati lain. Alis bikin pepita begini, awasin nanti sebentar mulai gagertang gigi, gertak-gertak. Marah orang sampai gegertak gigi. Lalu tangan malayang, kaki malayang, piring malayang. Saya harap yang ada di sini, anak-anak Tuhan itu bertobat. Kita ini menjadi cermin bagi orang lain, saudara-saudara. Apa-apa sedikit piring melayang. Kebun binatang melayang. Semua melayang habis. Bilang-bilang monyet yang anjing, bolong jadi monyet yang anjing. Sudah pernah saya kasih satu cerita kan? Apa-apa sedikit dia bilang dia pun anak monyet, monyet, monyet. Sedikit monyet, sedikit monyet, sedikit monyet. Akhirnya setiap waktu anak minta pisang. Yang ada pisang cari karena bilang kan monyet. Orang-orang tua sering kali begitu. Kalau anak monyet berarti orang tuanya juga monyet. Janganlah seperti itu. Mari kita jaga hati. Amin. Katakan kepada dirimu sendiri, jagalah hatiku. Haleluya. Saya percaya kalau katong semua jaga hati, aman sentosa. Toh? Kalau semua jaga hati, aman sentosa. Haleluya. Tuhan tolong katong semua. Firman Tuhan hari ini ajarkan kita. Supaya katong memiliki hati yang bersih. Hanya firman Tuhan, kuasa firman Tuhan yang membersihkan hati kita. Kuasa roh Allah yang membersihkan hati kita. Lalu katong jaga hati dengan waspada setiap hari. Tim worship ada depan. Supaya hidup kita mencerminkan siapa kita. Karena dari hati ini terpancar keluar. Dari hati terpancar keluar. Kalau saudara jadi orang baik, akan keluar juga terpancar saudara orang baik. Kalau hatimu jahat, akan terpancar juga menunjukkan saudara orang jahat. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan. Mari kita minta Roh Kudus penuhi kita.
Hanya Roh Kudus yang bisa mengarahkan kita. Jangan keraskan hati. Kalau firman Tuhan datang untuk kita, mungkin saya sudah berdosa terhadap orang-orang yang terdekat dengan saya. Mungkin tanpa saya sadari saya sudah melukai orang dengan tindakan saya. Tanpa saya sadari saya sudah menyakiti orang dengan tindakan saya. Mari saudara, kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan kita coba-coba menepuk dada kita kalau kita ini tidak pernah melakukan kesalahan. Kita pernah melakukan kesalahan. Mungkin tanpa kita sadari, orang lain terluka karena kita. Orang lain menangis karena kita. Mari kita minta ampun dari Tuhan. Tuhan mau kita bereskan segala sesuatu antara sesama kita. Baru dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak beres dengan sesama, jangan saudara harap saudara akan mau beres dengan Tuhan. Ingat ini baik. Mari saudara